Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Tuti Haryani sebagai pengajar fisika kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Cibadak. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi fluida dinamis. Pengertian fluida dinamis ya. Fluida dinamis itu merupakan fluida ya yang merupakan zat alir. Di sini adalah ya cair dan gas yang alirannya bergerak secara ideal atau memiliki kecepatan konstan. Jadi kalau fluida statis, waktu sebelumnya fluida statis itu fluida diam, sekarang fluida dinamis yaitu fluida yang mengalir. Ciri-ciri fluida dinamis: tidak mengalami gesekan. Jadi saat mengalir, gesekan antara fluida dan dinding bisa diabaikan. Kemudian garis arusnya streamline, artinya mengikuti lintasannya ada, jadi nggak mengalami turbulensi atau yang berputar-putar itu ya. Terus alirannya tuna atau steady, artinya kecepatan fluida pada setiap titik konstan, tidak berubah-ubah. Kemudian alirannya juga tidak termampatkan atau incompressible, artinya fluida ideal itu memiliki massa jenis yang selalu konstan sepanjang aliran pada setiap waktu. Sifat-sifatnya banyak ini ya, sifat fluida dinamis: alirannya tuna, kemudian tidak termampatkan, alirannya tidak kental, alirannya mempunyai garis arus yang tidak bergolak. Artinya partikel fluida akan melalui titik lintasan yang sama. Nah, sekarang rumus fluida dinamis atau persamaan-persamaan yang ada pada fluida dinamis. Yang pertama, debit. Nah, debit itu merupakan volume yang mengalir tiap detik. Q sama dengan delta V per delta T, di mana delta V itu artinya luas alas kali tinggi, jadi A kali V kali delta T dibagi delta T atau A kali V. Kemudian yang kedua, persamaan kontinuitas. Karena dia mengalir maka ada persamaan kontinuitas. Q1 harus sama dengan Q2. Debit pada permukaan 1 akan sama dengan debit pada permukaan 2. Tadi dikatakan bahwa debit itu memakan Q A kali V. Jadi Q1 sama dengan Q2, maka A1V1 sama dengan A2V2. Nah, pada fluida bergerak juga berlaku hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida. Nah, ini adalah gambar dari hukum Bernoulli ya. Jadi ada penampang kecil, ada penampang besar, di mana dia mempunyai ketinggian. Nah, di sini sifatnya menyamakan ada tekanan ya. Kemudian juga ada debit. Oke. Nah, pada hukum Bernoulli mempunyai persamaan bahwa setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2 min setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P1 min P2. Jadi di sini prinsipnya yaitu menyamakan tekanan. Maka jadi P1 plus setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, kemudian ada lagi yaitu penerapan dari hukum Bernoulli, teorema Torricelli. Jadi bak yang diisi air kemudian dikasih lubang supaya airnya bisa memancar keluar. Nah, di sini ada X ya, berapa jarak jatuhnya keluar. Kemudian ada kecepatan zat alir jatuh dan waktu atau kapan dia jatuh ke tanah. Teorema Torricelli, kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh dari ketinggian yang sama. Selanjutnya adalah venturimeter, di mana venturimeter ini ada dua macam, yaitu
Penturimeter pada manometer, tanpa manometer, dan yang kedua dengan menggunakan manometer. Nah, ini adalah persamaannya, yang tanpa manometer, yang satunya dengan menggunakan manometer. Nih ya, untuk lebih jelasnya gambarnya seperti ini. Persamaannya masih sama, kita bisa mencari V1 dan V2. Penerapan hukum Bernoulli yang lain yaitu pada alat penyemprot obat nyamuk. Nah, itu ya. Jadi yang pertama, yang sebelah kiri itu tadinya direnggangkan dulu, kemudian disemprotkan. Itu di dalamnya ada pompa, ada sekat. Nah, kalau itu disemprotkan, maka cairan yang ada di tabung ini akan keluar. Nah, ini alat penyemprot parfum, sama prinsipnya dengan tadi alat penyemprot obat nyamuk. Yang kedua, selanjutnya yaitu gaya angkat sayap pesawat terbang. Jadi kita menggunakan gaya angkat sayap pesawat terbang, di mana di bawah sayap di sini tekanan P1 lebih besar daripada tekanan P2 yang di atasnya. V1 harus lebih besar dari V2, karena kalau enggak nanti dia nggak bisa naik. Kemudian kecepatan di atas sayap harus lebih besar dari kecepatan di bawah sayap. Nah, ini ya, ada yang selanjutnya. Ini ada persamaannya, V1 min V2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat kalikan A. V2 lebih besar dari V1, di mana V2 itu yang di atas sayap, V1 yang di bawah sayap. Sementara P2 harus kurang dari P1 supaya ada gaya ke atas. Ini sayap kelihatan menarik ya dari depan. Kemudian prinsip kerja karburator. Nah, karburator ini yang untuk karburator mobil ya. Nah, itu ada tangki bensinnya, itu ada pengapungnya. Kemudian nanti si gas dari bensin itu masuk ke udara yang udah atau gas dari bensin masuk ke kanan ini, ada tulisan jet ya, ini ada katupnya. Nanti dialirkan lagi. Tabung pitot itu juga mengukur kelajuan aliran gas. Oke ya, nah seperti itu. Nanti udara masuk ke lubang. Nah, kemudian pada ujung di sini udara berhenti. Kalau udara berhenti nanti ya cair akan naik sehingga tekanannya berbeda. Ini adalah gambar yang jelasnya. Jadi P1 harus lebih dari P2. Terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu.